Halo CPNS Sekdin, kali ini kita akan membahas soal wawasan kebangsaan, yaitu mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada soal UUD 45 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pertanyaannya, contoh perilaku yang mencerminkannya adalah yang mana? Yang ditanya adalah perilaku yang mencerminkan memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Nah, kalau yang A itu mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam menjalankannya. Yang diminta adalah memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah, sedangkan yang A itu dia mempelajari. Jadi kan kata kerjanya berbeda ya, ini kan memberikan kebebasan, ini mempelajari agama. Jadi yang A itu kurang tepat. Nah, yang B berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa ibadahnya. Ini tuh tidak memberikan kebebasan karena dia berpedoman pada ajaran masing-masing. Dia harus menjalankan ibadah di sini. C. Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya. Kita bisa lihat di sini ada kata kerjanya menghormati dan memberikan kesempatan. Di sini memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Di sini menjalankan ibadahnya. Kita simpan yang C. Kita ke yang lain. D. Menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan yang lain. Jadi dia merasa dia paling benar kayak gitu. Tapi yang diminta tuh bukan menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing ya, kebebasan beribadah yang diminta. Kalau yang E memprotes pendirian tempat ibadah agama lain, itu kita nggak boleh karena dianggap tidak banyak yang menjadi pengikutnya. Kita tuh nggak boleh, kita tuh kan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda agamanya. Agama yang diakui di Indonesia tuh nggak cuma satu. Sedangkan segala perbedaan agama ini baiknya tidak akan jadi masalah, malah memperkaya negara kita kayak gitu. Jadi kita nggak boleh tuh protes terhadap agama lain. Dan ini juga bukan yang diminta di soal, bukan yang diminta soal. Jadi benar banget jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang C. Soal nomor 2. Salah satu perubahan mendasar terhadap ketatanegaraan Indonesia setelah terjadinya amandemen UUD 45. Yang diminta di sini adalah perubahan. Nah, kalau A, dengan dihapuskannya DPA, Presiden tidak memiliki lagi Dewan Pertimbangan. Itu berarti ini nyatanya tuh bukan ya. DPA tuh Dewan Pertimbangan Agung. Apakah sekarang Presiden mempunyai Dewan Pertimbangan? Presiden tuh punya namanya Dewan Pertimbangan Presiden atau DPP. Itu ada di pasal 16 UUD 45. Sebelumnya DPA itu ada di bab 4 UUD 45, tapi sekarang dihapus. Dewan Pertimbangan Agung diganti menjadi Dewan Pertimbangan Presiden. Itu yang menyebabkan yang A itu kurang tepat. Soal yang B. Presiden tidak lagi mempunyai kewenangan untuk membahas UU bersama dengan DPR. Kurang tepat ya, Presiden itu punya kewenangan. Kata tidak lagi itu menyebabkan ini salah. Punya kewenangan. Yang berwenang membahas UU itu adalah Badan Legislatif dan Eksekutif, di mana Presiden bersama dengan DPR. Jadi ini yang B kurang tepat. Kita ke yang C. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih secara langsung melalui pemilu setiap 5 tahun sekali. Yang milih presiden sebelum amandemen itu adalah MPR. Sedangkan sekarang yang milih presiden adalah warganya, kita sebagai rakyat. Jadi yang C kemungkinan itu jawabannya, tapi kita harus lihat dulu yang lain. Yang D, DPA diganti menjadi DPD, ini jelas salah. Kalau DPA atau Dewan Pertimbangan Agung, tugasnya untuk fungsinya memberikan pertimbangan kepada Presiden. Kalau DPD, Dewan Perwakilan Daerah, tugasnya untuk perwakilan daerah, di mana satu daerah itu perwakilannya adalah 4 orang. Jadi yang D juga kurang tepat, kayak gitu. Yang E, MPR sebagai lembaga tertinggi negara berwenang untuk memilih presiden. Ini sebelum amandemen, yang dimintakan perubahan. Kalau perubahan berarti itu setelah amandemen, berarti yang E juga kurang tepat. Jadi jawaban mana yang tepat? Ya, jawaban yang tepat itu yang C, jawaban C. Oke. Kita ke soal nomor 3 sekarang. Soal nomor 3 panjang banget. Kalau ada soal kayak gini, kamu tuh fokusnya ke kalimat tanya. Kalimat tanya itu yang sebelum ABC. Kalimat terakhir di bawah ini, contoh perilaku pasal 29 ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari itu yang mana? 29 ayat 2 di soal itu udah dikasih tahu.
Isinya adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Indonesia menjamin keberagaman agama dalam menganut agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, hal tersebut merupakan koridor negara dalam mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Ini panjang banget. Yang ditanyakan adalah contoh pasal 29 ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang A, Johan memilih untuk beragama Hindu saat dia menjadi warga negara Indonesia. Memilih itu adalah memeluk agama atau bukan? Jawabannya iya ya. Memilih itu memeluk agama. Kalau yang B, saling menghormati antar suku, agama, ras, golongan di kehidupan bermasyarakat. Ingat, di pasal ini dia cuma ngomongin agama. Semua yang depannya 29 itu cuma ngomongin agama. Itu yang menyebabkan suku di sini, ras dan golongan, menyebabkan soal yang B itu salah. Pilihan yang B itu salah. Kita B salah. Kita ke C, mengedepankan semangat musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan suatu konflik yang berkaitan dengan suku. Tadi kan dibilang suku, agama, dan ras. Suku dan ras itu bikin salah, alasan B sama C salah, itu sama. Yang D, bersikap adil antar sesama umat beragama. Yang D cuma ngomongin agama, kita simpan yang D. Yang E, Windu melaksanakan sebuah adat kebiasaan yang dilakukan oleh keluarganya. Yang E nggak ngomongin agama, dia ngomongin adat. Berarti mana nih jawaban? Kita bisa lihat yang ngomongin agama, yang D, bersikap adil antar sesama umat beragama, dan yang A, Johan milih beragama Hindu saat berpindah menjadi warga negara Indonesia. Nah, dalam memeluk agama itu kata kerjanya kan memeluk agamanya masing-masing. Berarti yang tepat itu yang A, Johan memilih untuk beragama Hindu. Memilih itu berarti dia memilih sama dengan memeluk agama Hindu. Kita ke soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut pasal 30 ayat 1 UUD 45 menjelaskan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ditanya perilaku yang sesuai dengan pernyataan tersebut, yaitu perilaku yang sesuai ya dengan berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan. Kalau yang A, Pak Gali mempersilahkan Bu Dewi mengutarakan pendapat saat bermusyawarah. Itu bukan kaitannya sama pertahanan keamanan, kaitannya dengan demokrasi. Jadi yang A itu kurang tepat. Kita ke B. Pak Didi mau bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agama. Berarti yang dibahas agama, bukan pertahanan keamanan. Ingat tadi soal sebelumnya, agama ada di pasal 29. Kalau di UUD itu satu pasal biasanya membahas satu tema kayak gitu, tidak dicampur. Jadi yang B itu salah. Yang C, seorang ayah melaksanakan jadwal piket ronda malam. Kita simpan ini ya, ronda malam itu kaitannya sama keamanan atau enggak? Berkaitan ya, jadi kita simpan yang C. Yang D, Bu Salsa berpartisipasi dalam pengembangan koperasi di satuan kerjanya. Koperasi itu simpan pinjam, kaitannya sama ekonomi. Jadi ini kaitannya tidak sama pertahanan dan keamanan. Tinggal satu nih yang E. Netizen Indonesia menyerang Instagram akun media luar negeri akibat ketidakpuasan hasil keputusan pertandingan. Yang dimintakan tiap-tiap warga negara. Berarti tiap-tiap itu adalah individu. Nah, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Usaha pertahanan dan keamanan itu yang mana sih? Usaha pertahanan dan keamanan itu seperti ronda malam. Ini nyambung ya, kayak gitu. Tiap-tiap warga negaranya adalah di sini disebutkan seorang ayah. Kita ke soal terakhir. Soal nomor 5. Pada awal kemerdekaan, negara belum mempunyai infrastruktur politik yang lengkap, yaitu lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan UUD 45. Berdasarkan aturan peralihan pasal 4, kekuasaan lembaga negara pada waktu itu dijalankan oleh siapa? Nah, pertanyaannya tuh simpel, berdasarkan aturan peralihan pasal 4 yang berkuasa di lembaga negara itu siapa? Kayak gitu. Apakah A, Perdana Menteri, B, Presiden, C, Wakil Presiden, D, BPUPKI atau E, PPKI? Ribet. Nah, kalau Perdana Menteri yang A, Perdana Menteri kalau di Indonesia ada Perdana Menteri, apa tugasnya? Dia berkuasa di pemerintahan. Jadi Perdana Menteri itu adalah pemimpin pemerintahan, sedangkan yang ditanya adalah pemimpin negara atau yang berkuasa di negara. Itu namanya bukan Perdana Menteri.
Nah, presiden itu saat ini kan presiden kita adalah Prabowo Subianto. Dia sebagai presiden Indonesia yang sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Maksudnya kalau ada perdana menteri, presiden tetap ada. Presiden tugasnya sebagai kepala negara, perdana menteri tugasnya untuk kepala pemerintahan. Pertanyaannya kan adalah lembaga negara. Berarti jawabannya pemimpinnya siapa? Pemimpinnya B, presiden. Wakil presiden itu bukan Wakil presiden itu wakilnya ya, berarti dia bukan pemimpinnya. BPUPKI itu Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI adalah panitia. Jadi, jangan terkecoh sama pada awal kemerdekaannya. Dari awal Indonesia merdeka 45 sampai hari ini, kekuasaan lembaga negara ada di tangan presiden. Jadi jawabannya yang B. Dan sekian, terima kasih.